Pengertian belajar menurut teori bioheuristik. Menurut teori bioheuristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya pengalaman dan latihan dan hubungan stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Ada 3 teori bioheuristik. Yang pertama adalah James Biotion atau yang dikenal sebagai Bapak behaviorisme. Terkenal dengan teorinya yaitu teori behaviorisme klasik. Burton mengadakan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi berumur 9 bulan. Albert adalah seorang bayi yang gembira dan tidak takut bermain dengan tikus. Memulai proses pembiasaan dengan cara memukul sebatang besi setiap kali Albert mendekati dan ingin memegang tikus putih tersebut. Akibatnya, tidak lama kemudian Albert menjadi takut terhadap tikus putih itu dan bahkan terhadap semua benda yang serba putih. Konsep belajar menurut Watson di mana stimulus dan respon tersebut harus terbentuk tingkah laku yang diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam bentuk siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses pelajaran sudah terjadi atau belum. Yang kedua yaitu dipanggil Pavlov, terkenal dengan teorinya yaitu teori Klassenik-Haditian, yaitu mengembangkan studi perilaku yang kondusikan penelitiannya bertitik tolak dari asumsinya. Dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia bisa berubah sesuai apa yang diinginkan. Pavlov melakukan eksperimennya kepada hewan anjing yang dibiarkan lapar terlebih dahulu. Setelah itu, lonceng dibunyikan. Anjing benar-benar mendengarkan bunyi lonceng tersebut. Setara lonceng berbunyi selama 30 detik. Makanan diberikan, maka terjadilah reaksi pengeluaran air liur. Percobaan tersebut diulang berapa kali dengan jarak waktu 15 menit. Setelah diulang sebanyak 32 kali, ternyata bunyi lonceng tersebut dapat menyebabkan keluarnya air liur yang bertambah deras. Nah, belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi yang penting dalam belajar. Itu yang ketiga. Individu lain dari teori ini adalah dari Bev Skinner, terkenal dengan teori upward conditioning atau cara kerja yang menentukan pemikiran. Skinner adalah setiap manusia bergerak pernah mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Nah, contoh pada manusia, jika seorang anak kecil yang menangis ingin diberikan es krim, namun karena ibunya tahu ada kandungan yang tidak aman, maka ibunya tetap tidak memberikannya. Walaupun anak teriak, hal ini lama-kelamaan akan reda. Dia jadi senjata bagi anaknya untuk melakukan perilaku meminta dengan cara menangis. Nah, yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang reinforcement, yaitu penguatan. Tindakan yang memperkuat kemungkinan munculnya perilaku ada 2 jenis. Yang pertama yaitu positif reinforcement, memberikan hadiah pada saat anak belajar, yaitu negatif reinforcement, menghilangkan hal yang tidak menyenangkan agar perilaku positif meningkat. Contohnya yaitu menghapus tugas tambahan jika siswa hadir tepat waktu. Itu pembahasan punishment adalah hukuman, tindakan yang diberikan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, anak dimarahi karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga itu shaping, proses pembentukan perilaku secara bertahap dengan memberikan reinforcement pada setiap langkah kecil menuju perilaku yang diinginkan. Misalnya, mengajari anak membaca dimulai dari mengenal huruf terlebih dahulu. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.